Sunan Kapasan lahir di Champa, Kamboja. Beliau adalah sepupu dari Sunan Ampel, Ali Rahmatullah, dan Ali Murtado. Beliau terlahir dengan nama Abu Hurairah. Beliau dinikahkan dengan putri seorang pengrajin kapas yang bernama Samira. Sunan Kapasan adalah putra dari Raja Champa, adik dari Ibu Sunan Ampel dan Raden Santri Ali Murtado. Sunan Kapasan dimakamkan di Kompleks Makam Sentono Agung Boto Putih di Jalan Pegirian. Kompleks makam ini merupakan kompleks makam Sunan dan para bangsawan, adipati, di Surabaya. Guru-guru Sunan Kapasan Syekh Ibrahim Asmorokondi. Sunan Ampel setelah hampir 20 tahun sudah Syekh Ibrahim Asmorokondi berada di Tanah Champa. Dengan istri keduanya, ia dikaruniai 2 orang putra yang diberi nama Ali Murtado dan Ali Rahmatullah. Pada sekitar tahun 1404 Sunan Kapasan ikut dengan rombongan Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta kedua putranya meninggalkan bumi Champa menuju ke Jawa. Mereka berlayar menggunakan perahu menyusuri pantai Sumatera hingga akhirnya mereka singgah di pelabuhan Palembang. Di Palembang rombongan kecil tersebut disambut oleh Adipati Arya Damar. Dia sebenarnya adalah salah satu pangeran dari Majapahit dan diangkat sebagai penguasa Palembang, yang menguasai wilayah bawahan Majapahit. Setelah bicara basa-basi cukup lama Syekh Ibrahim Asmorokondi mulai berbincang-bincang tentang keyakinan yaitu agama Hindu dan Islam dengan mendasari ilmu tasawuf, ilmu spiritual Islam yang memang banyak memiliki titik kesesuaian antara dua keyakinan tersebut. Hingga akhirnya Adipati Palembang Arya Damar tergerak hatinya untuk masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan Raden Arya Damar diberi nama baru oleh Syekh Ibrahim Asmorokondi menjadi Arya Abdillah yang bermakna kesatria abadi Tuhan. Setelah 3 bulan berada di Palembang, akhirnya perjalanan dilanjutkan menuju ke Tanah Jawa dengan menggunakan kapal. Karena kapal yang mereka tumpangi adalah kapal dagang, maka mereka sempat singgah di beberapa pelabuhan antara lain, Banten, Bandar Sunda Kelapa, Karawang, Cirebon, Semarang, dan Jumara. Hingga akhirnya mereka sampai di Pelabuhan Tuban yang tak kalah ramainya dengan Pelabuhan Palembang. Sejak abad ke-11 Tuban nampaknya sudah menjadi pusat perdagangan internasional, khususnya pada masa Airlangga. Dalam sebuah prasasti yang dikeluarkan pada masa itu disebutkan bahwa Kerajaan Airlangga memiliki 2 pelabuhan niaga yaitu Hujung Galuh dan Kambang Putih. Dalam prasasti tersebut disebutkan orang-orang asing yang berdagang yaitu pedagang India Utara, India Selatan, Burma, Kamboja dan Champa. Pendaratan Syekh Ibrahim Asmorokondi di Tuban, lebih tepatnya di Desa Gesik Dewasa itu dapat dipahami sebagai suatu sikap kehati-hatian seorang penyebar dakwah Islam. Mengingat Bandar Tuban saat itu adalah bandar pelabuhan utama Majapahit. Itu sebabnya Syekh Ibrahim Asmorokondi beserta rombongan tinggal agak jauh di sebelah timur Pelabuhan Tuban, yaitu di Gesik untuk berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada penduduk sekitar. Setelah sepeninggal Syekh Ibrahim Asmorokondi, lalu Sunan Ampel beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju ke Majapahit untuk menemui bibi mereka yang ada di sana. Dan akhirnya Sunan Ampel mendapatkan tanah perdikan di daerah Ngampel Denta dan Raden Santri Ali Murtado dijadikan Syah Bandar di Gresik menggantikan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Kapasan mengabdi kepada Sunan Ampel dan mendapat tugas untuk berdakwah di daerah utara Ngampel Denta dan sekitarnya. Dikarenakan beliau selalu bertugas untuk menyiapkan kapas yang akan dipasang untuk penerangan di Ngampel Denta, maka beliau dijuluki Sunan Kapasan atau Ki Ageng Kapasan. Maka tak heran jika tempat tinggal beliau diberi nama Kapasan. Sunan Kapasan adalah tokoh yang jarang disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah satu pelopor penyebaran Islam di Jawa. Sunan Kapasan merupakan salah satu tokoh kunci proses Islamisasi di Tanah Jawa yang hidup pada zaman Wali Songo yang mampu menembus dinding kebesaran kerajaan Majapahit. Beliau juga berdakwah bersama sepupu dan para ulama-ulama lain yang mempunyai modal tersendiri untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara. Beliau umumnya dianggap bukan keturunan Jawa, tapi berasal dari Champa Kamboja, melalui laut ke Jawa atau orang-orang Islamis yang tetap kuat dalam agama Hindu pada masa pemerintahan Majapahit. Sunan Kapasan memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan agama Islam. Awal dimulai dakwah dengan cara berdagang. Tidak ada kesulitan bagi beliau untuk mencari barang dagangan lantaran dibantu oleh istri dan ayah mertua beliau. Kegiatan dakwah pun berjalan lancar, selancar usaha dagangnya. Komunitas Muslim pun kian tertata meskipun jumlahnya tidak seberapa. Penampilan yang sejuk, tutur bicara yang santun ketika beliau menyampaikan dakwah, hingga beliau dianggap tokoh yang dianggap mampu menenteramkan pada waktu itu. Perlahan tapi pasti, masyarakat kelas bawah mulai berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Sunan Kapasan yang dengan bijak dan santun menyampaikan misi dalam dakwahnya.